Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Triprido dengan NIM 2336049. Nah, di sini saya akan membuat tugas UAS video matkul audit sistem informasi, yang dimana dosen pengampu saya adalah Miss Urfi Utami MKOM. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, di sini terdapat jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit, dan jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Nah, apa itu audit sistem informasi? Adalah proses pemeriksaan terhadap sistem komputer dan teknologi informasi untuk memastikan keamanan, keandalan, efektivitas, serta kepatuhan sistem terhadap kebijakan dan standar yang berlaku. Fungsi audit sistem informasi yang di sini ada 4. Yang pertama, menilai keamanan data dan informasi. Yang kedua, memastikan sistem berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengurangi risiko yang dapat merugikan organisasi. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Di sini peran auditor, yang dimana di sini ada 4. Yang pertama, memeriksa pengendalian sistem informasi. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan risiko sistem. Yang ketiga, menilai efektivitas pengendalian yang diterapkan. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Pengendalian dalam audit SI ada 2. Yang pertama, pengendalian umum atau general control. Di sini ada 4, yaitu pengendalian akses, keamanan fisik dan logis, backup dan recovery data. Yang keempat, manajemen perubahan sistem. Lanjut ke pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian aplikasi atau application control. Di sini ada 3, yaitu pengendalian input, pengendalian proses, pengendalian output. Adapun resiko audit sistem informasi ialah yang pertama, kehilangan data. Yang kedua, akses tidak sah. Yang ketiga, kesalahan sistem atau aplikasi. Yang keempat, kecurangan. Yang kelima, gangguan operasional. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Nah, di sini tahapan pelaporannya ada 5. Yang pertama, perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit. Yang kedua, pengumpulan bukti, yang dimana di sini kita mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan pengujian. Yang ketiga, evaluasi temuan, yaitu menganalisis bukti dan membandingkan dengan standar atau kebijakan yang berlaku. Yang keempat, penyusunan laporan audit. Di sini kita menyusun hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Yang kelima, tindak lanjut atau follow up, yang dimana memastikan rekomendasi telah dilaksanakan oleh pihak terkait. Adapun hubungan keamanan informasi dan audit SI ialah 1. Kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua, integritas atau integrity. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko? Nah, di sini faktor penyebabnya ada 5. Yang pertama, pengendalian keamanan berjalan efektif. Yang kedua, monitoring dan pengawasan dilakukan secara rutin. Yang ketiga, kesadaran pengguna terhadap keamanan tinggi. Yang keempat, belum ada ancaman yang memicu terjadinya insiden. Yang kelima, sistem memiliki mekanisme pencegahan yang baik. Adapun pengaruh terhadap penilaian risiko ialah meskipun belum pernah terjadi insiden, risiko tetap harus diperhatikan karena kemungkinan terjadinya masih ada. Penilaian risiko tidak hanya berdasarkan kejadian masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan peluang dan dampak yang terjadi di masa depan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan.
Selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Nah, di sini auditor menemukan kesalahan sistem. Selain melaporkan ketemuan, auditor juga harus yang pertama, memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. Yang kedua, membantu penyusunan rencana tindakan atau action plan. Yang ketiga, berdiskusi dengan manajemen terkait solusi yang dapat diterapkan. Yang keempat, memantau pelaksanaan tindak lanjut. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap efektivitas perbaikan. Cara mengurangi resiko audit. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan. Yang kedua, menggunakan metode audit yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan pelatihan auditor. Yang keempat, melakukan pengujian secara menyeluruh. Yang kelima, menjaga independensi dan objektivitas auditor. Nah, kita lanjut soal yang kelima. Dalam melakukan prosedur audit internal, akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi, minimal 10 kendala. Nah, di sini 5 kendala audit internal dan cara mengatasinya. Kendala yang pertama, data tidak lengkap. Cara mengatasinya, meminta data tambahan dan melakukan verifikasi. Yang kedua, kurangnya kerjasama audite. Cara mengatasinya, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang kendala ketiga ada waktu audit terbatas. Cara mengatasinya, menyusun jadwal dan prioritas audit. Kendala yang keempat, dokumen tidak teratur. Cara mengatasinya, melakukan penataan dan pengarsipan dokumen. Kendala yang kelima, kurangnya sumber daya manusia. Cara mengatasinya, menambah personel atau membagikan tugas secara efektif. Kendala yang keenam, sistem yang sering berubah, di mana cara mengatasinya, memperbarui prosedur dan program audit. Cara yang ketujuh, kurangnya pemahaman audite. Cara mengatasinya, melakukan sosialisasi dan edukasi. Kendala yang ke-8 yaitu akses sistem terbatas. Cara mengatasinya, meminta otorisasi atau izin yang diperlukan. Kendala yang ke-9, teknologi yang kompleks. Adapun cara mengatasinya, memberikan pelatihan dan meningkatkan kompetensi auditor. Kendala yang ke-10, temuan tidak dilanjuti. Cara mengatasinya, melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkala. Cukup sekian video saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.